Indonesia, pernikahan anak terjadi dengan berbagai alasan, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan hukum adat. Dan ini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Melihat dari laman artikel UNICEF dan Neurodata Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Dan Indonesia duduk di peringkat keempat dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia setelah India, Bangladesh, dan Cina. Di sebuah kota kecil di pesisir utara Indonesia tinggal seorang gadis bernama Intan yang berumur 14 tahun. Ia hanya tinggal berdua dengan ibunya saja. Belakangan ini, Intan baru saja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria bernama Jul, seorang laki-laki muda berumur 15 tahun yang telah lama putus sekolah dan hanya tinggal seorang diri. Hubungan keduanya pun semakin dekat, hingga suatu malam mereka pun bertemu di rumah Intan dengan pembicaraan yang santai, hingga akhirnya Jul mengajak Intan untuk menikah. Keesokan harinya, ia pun meminta izin kepada ibunya. Bu, iya nak, Intan pengen nanya sesuatu, mau apa nak? Intan boleh izin nikah? Emang udah ketemu? Ada kok bu. Ya boleh nikah aja, jadi ibu gak perlu repot-repot biarin kamu lagi. Kamu kan nanti ngerjain suamimu, terus putus sekolah juga. Saya terima nikah dan kawinnya Intan binti Rami dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Selang setahun pernikahan, muncul masalah-masalah seperti dari segi ekonomi dan hal-hal rumah tangga lainnya. 1. Penetapan konteks. Konteks internal. Laki-laki berusia 15 tahun. Perempuan berusia 14 tahun. Konteks eksternal. Keluarga menengah ke bawah. Pendidikan. Pengaruh lingkungan sosial. 2. Identifikasi risiko. Kesehatan. Kehamilan berisiko tinggi. Malnutrisi. Kesehatan reproduksi. Psikologis. Tekanan mental. Kehilangan identitas diri. Sosial. Tersisih dari lingkungan pendidikan. Peran gender tidak setara. Ekonomi. Terbatasnya ruang karir. Ketidakmampuan untuk menafkahi keluarga. 3. Analisis risiko. Termasuk juga terjadi resiko kematian ibu dan bayi karena memang belum siap untuk pada masalah reproduksi tadi. Itu Risiko terjadinya bayi prematur tinggi dan tingkat kematian ibu dan anak tinggi. Meningkatkan infeksi menular seksual tinggi. Dapat menyebabkan stunting pada anak. masalah psikologis. Ini kaitannya akan sama, kemudian juga ada resiko perceraian yang begitu tinggi. Mengingat secara psikologis mungkin memang belum terlalu stabil sehingga kemudian upaya-upaya pernikahan yang dilakukan juga ini rentan dengan perceraian yang begitu tinggi. Kecemasan yang berlebihan, stres, trauma, depresi, dan emosi yang berubah-ubah atau labil. Perubahan peran yang tidak seharusnya dan terlalu cepat dewasa, yang seharusnya menjalani sebagai anak sekolah, malah harus mengurus rumah tangga. Rentan terjadi KDRT, ini kaitannya dengan stabilitas emosional dari kemudian orang yang menjalankan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, begitu ya. Putus sekolah, tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Terjadinya KDRT. Dampak yang kemudian bisa ditimbulkan akibat adanya pernikahan ada rentan masalah ekonomi, kemudian Kurangnya pendidikan atau putus sekolah yang menyebabkan sulitnya berkarir. Belum memiliki pekerjaan yang tetap dan kurangnya pendapatan. Empat, evaluasi risiko. Risiko tinggi. Kesehatan. Psikologis.
Sosial. Risiko sedang. Kesehatan. Psikologis. Sosial. Risiko rendah. Ekonomi. Lima, mitigasi risiko. Nah, jadi kalian tahu kan, pernikahan dini itu selalu gampang jadi. Jum, kamu ngapain sih Jum? Bentar lagi baca artikel. Artikel apa? Ini loh tentang pernikahan dini, kamu udah baca belum? Oh, yang itu? Iya, yang ini. Harusnya pemerintah itu memperkuat regulasi sama hukum yang melarang nggak sih, Tir? Atau enggak, pemerintah bisa menggunakan cara membatasi batas usia minimal mereka menikah dan meningkatkan penegakan hukum. Betul juga sih Jum. Jadi hal itu tuh bisa buat mengurangi pernikahan dini, sama pemerintah tuh memperkuat penegak hukumnya, atau pemerintah tuh kasih sanksi gitu nah ke pelanggarnya. Ngomong-ngomong soal pernikahan dini tadi Jum, gimana kalau misalkan udah ada yang terlibat sama pernikahan dini? Kan pastinya mereka nggak siap ya sama kehamilan mudanya, dan itu tuh bisa membahayakan kesehatannya. Nah, dalam mengatasi hal itu, Tir, sekarang kan sudah zamannya industri digital ya. Kita tuh bisa, sekarang tuh juga sudah banyak akses layanan kesehatan secara online, jadi tuh kita bisa cari di media sosial. Terus tuh kita juga bisa ikut kegiatan yang diadakan oleh komunitas mengenai permasalahan psikologis. Oh, gitu ya, Tia? Iya. Jadi gini ya, kalau kita tuh punya kreativitas, jadi kita tuh bisa mandiri secara finansial, kita juga bisa punya penghasilan sendiri, kita bisa buka lapangan kerjaan juga buat orang-orang sekitar kita. Jadi kita tuh dampaknya nggak cuma ke kita, tapi ke orang-orang sekitar kita juga kalau kita punya kreativitas sendiri. Wih, ada kegiatan nih, ajak Tiara ah. Halo Tir, Assalamualaikum. Jum, waalaikumsalam. Kenapa ya Jum? Ini aku mau ajak kamu kegiatan besok. Kegiatan apa tuh Jum? Ini loh tentang pernikahan dini. Oh, kebetulan banget ya Jum. Tadi kan kita habis bahas tentang pernikahan dini tuh. Iya, sekarang kan lagi marak-maraknya tuh tentang pernikahan dini. Iya bener ya Jum. Kau tahu kan sekarang banyak tuh anak-anak usia 12 tahun, 13 tahun, atau bahkan 14 tahun. Mereka tuh nikah muda tanpa lihat risikonya tuh nah. Iya bener banget tau Tir. Kau tahu kegiatan itu dari komunitas mana Jum? Ini komunitas Liz Judge. Oh, komunitas itu ya Jum. Iya Tir, Kau lihat kegiatannya dari mana? dari ini Instagram. Oh, dari Instagram. Kok aku nggak lihat ya Jum? Oh bentar ya, aku kirimin kamu pamfletnya. Oke Jum. Udah tuh Tir. Oh, jadi kegiatannya itu besok ya Jum? Iya, tapi terus daftar dulu ya Tir. Aku udah daftar, kamu daftar aja dulu. Di situ
di pamfletnya ada linknya kok, tinggal kamu scan aja. Oke Jung, nanti aku daftar. Oke Tir, besok aku jemput kamu ya biar kita barengan. Oke Jung. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada satu hal yang mau saya tanya ini Bu. Mau tanya cara apa ini kan? Saya bingung Bu, tetangga saya ini kan baru aja melaksanakan pernikahan dan yang menikah ini tuh masih muda banget Bu, masih dini. Saya penasaran Bu, pendidikan saya itu gimana ya Bu kalau saya nikah muda? Menurut Ibu sendiri, pernikahan dini itu hal yang bagus atau enggak? Itu pertanyaan yang bagus ya kan. Jadi sekarang kan banyak ya orang tua atau bahkan masyarakat tuh mendukung pernikahan dini, bahkan mereka tuh menormalisasikan itu. Sebelumnya tuh sebelum melakukan pernikahan dini itu tuh harus ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Faktornya, faktor apa aja Bu? Segi kesehatan. Karena nikah muda, jadi sistem reproduksi atau bahkan rahim anak itu kan belum matang. Itu tuh dapat mengakibatkan kematian ibu dan anaknya itu tinggi. Gitu Intan. Setelah dengar itu saya jadi takut deh Bu. Saya kan masih punya cita-cita yang pengen saya capai ya di masa depan itu. Ada hal yang penting yang harus saya capai. Nah, bagus tuh Tan. Jadi kalau gitu tuh kamu tuh lebih fokus aja buat pendidikan kamu. Jadi kamu tuh bisa capai masa depan kamu. Tapi kalau misalnya orang tuanya mendukung gimana Bu? Kalau itu kamu bisa diskusikan tuh sama orang tua kamu. Kalau pendidikan itu tuh sebenarnya penting loh buat masa depan. Makasih banyak ya Bu, habis bicara sama Ibu saya ngerasa lebih lega. Mungkin setelah dari sini saya akan coba untuk ngomong sama ibu saya terkait gimana ke depannya. Ya baik Intan, jadi kalau misalkan kamu butuh bantuan, kamu bisa datang ke Ibu. Makasih banyak ya Bu ya. Sama Intan.